Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Jadi welcome back di Andy Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini agak telat bikin video ya karena tadi agak jelek koneksinya dan sekarang udah mulai kembali pulih. Jadi kita akan langsung aja mulai pembahasannya dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Hari ini tanggal 29 Mei, hari Kamis ya, kita dapat data terkait dengan FOMC meeting minutes jam 1 WIB tadi. Jadi kalau teman-teman ngikutin video ini, semua waktu itu menggunakan waktu Indonesia Barat. Ya, jadi ya itu data dini hari tadi kita nanti akan sedikit review. Untuk data lanjutan di perdagangan hari ini akan ada jobless claim, lalu ada beberapa member FOMC akan speech juga ya teman-teman. Itu initial jobless claim, kemudian ada pending home sales, data tentang perumahan, lalu juga ada data terkait dengan note auction untuk 4 week, 8 week, dan juga 7 year. Ya, ini data-data terkait dengan obligasi jangka pendek dan jangka menengah, tentu saja akan mempengaruhi dari harga dolar juga. Lalu ada crude oil inventory atau inventory minyak mentah. Ini lebih kayak berhubungan dengan mereka yang trade di commodity seperti oil and gas ya. Itu akan terdampak dengan berita-berita terkait dengan crude oil inventory. Sementara sedikit review untuk data kemarin hari Rabu tanggal 28, beberapa member FOMC seperti Kaskari, Fed Waller, ada juga kemarin OPEC meeting, dan juga beberapa data yang lain lumayan membuat pergerakan dari indeks dolar meningkat. Kalau kita lihat secara movement, indeks dolar ada peningkatan sekitar 0,35%. Ini juga diikuti dengan penurunan dari banyak aset kelas lain. Ya, emas pelan-pelan kembali terkoreksi. Kemudian S&P 500 kemarin koreksi 0,5% juga. Lalu dari Bitcoin-nya sendiri juga mengalami penurunan 1,6%. Jadi kondisi dari pasar kemarin cenderung melemahkan banyak aset kelas ya dalam waktu bersamaan, menyisakan hanya indeks dolar yang mengalami kondisi recover. By the way, dari kondisi FOMC meeting minutes di perdagangan kemarin, itu bisa dibilang fokus dari The Fed saat ini adalah mengantisipasi lonjakan inflasi yang berpotensi. Ya, dari beberapa data leading indikator seperti Michigan inflation ya, expectation-nya itu adalah mengalami kenaikan. Jadi kalau kita lihat dari apa antisipasi yang diambil oleh The Fed adalah mereka nggak mau kecolongan lagi terkait dengan meningkatnya inflasi tersebut. The Fed sudah melihat ya di beberapa leading indikator menunjukkan kemungkinan inflasi bakal naik ya sesuai dengan rilis data di bulan Mei, artinya data inflasi bulan Mei. Itu impact daripada banyak pelaku pasar yang mengantisipasi terkait dengan tarif yang dibebankan oleh Amerika Serikat kepada negara-negara lain yang mau melakukan import barang. Jadi istilahnya gini, di bulan April ya kan, mulai dari Februari sebenarnya ya, Februari, Maret, April itu pelaku pasar kan dibikin cemas sama kebijakan yang diambil oleh Trump yang bakalan menaikkan tarif pajak ya kan. Nah, di saat-saat ketidakpastian tersebut, biasanya pelaku pasar akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Ibaratnya nih, harga barang-barang bakalan naik karena ada kenaikan tarif pajak. Pasti dong pengusaha ini bakalan bersiap-siap lebih awal. Artinya mereka yang mungkin perlu nyetok barang, mereka akan beli lebih dulu. Teman-teman, sebelum nanti harganya beneran dinaikkan secara resmi, artinya tarifnya dinaikkan secara resmi, pasti pelaku pasar ini udah berbondong-bondong beli duluan. Ya, mereka FOMO beli, akibatnya apa? Di saat permintaan naik, tentu saja harga dari barang-barang tersebut sudah akan naik lebih dulu sebelum peresmian kenaikan tarif pajak. Meskipun setelah negosiasi akhirnya di Mei kemarin dari apa namanya dari Presiden Trump sendiri juga oke, kita akan menaikkan atau menyesuaikan tarif pajak saja. Bahkan berencana untuk menunda kenaikan tarif pajak sampai 90 hari ke depan. Nah, di situ baru market mulai cooling down. Nah, apa yang diambil keputusan oleh The Fed itu adalah mengantisipasi tentang lonjakan inflasi.
Ya, meskipun ini impact-nya jangka pendek, namun upaya yang diambil oleh The Fed sepertinya sangat-sangat apa ya, bisa dibilang sangat-sangat mantap, sangat-sangat meyakinkan gitu bahwa mereka nggak mau kecolongan lagi gitu. Jadi pada intinya adalah The Fed mengantisipasi terkait dengan kondisi ketidakpastian ya, dan dia pengen untuk mengambil posisi yang cenderung lebih safe. Ya, mereka pengen melihat situasi yang lebih baik ya sebelum mengambil keputusan untuk mungkin menurunkan inflasi ataupun kebijakan-kebijakan yang tentu saja bisa berdampak terkait dengan kerja mereka ke depan gitu. Saat ini mereka menghadapi inflasi yang masih tinggi dan juga meningkatnya tingkat pengangguran. Yang mana The Fed itu pengen inflasi turun sembari membuat perekonomian tetap aman. Artinya pengangguran jangan sampai terlalu naik tinggi juga. Tapi fakta yang terjadi sekarang adalah tingkat pengangguran terus mengalami kenaikan. Gitu ya. Ini akan menjadi salah salah satu hal yang challenging juga sih, karena kan The Fed ini pengen ya mengamankan dual mandat mereka. Mereka nggak pengen terjadi resesi gitu. Tapi di satu sisi kalau suku bunga masih tinggi, ya kemungkinan resesi juga akan meningkat seperti itu. Jadi antara soft landing and hard landing, The Fed lagi mengupayakan supaya semuanya bisa soft landing. Kondisi di mana inflasi turun tanpa harus mencederai perekonomian. Jadi poinnya sebenarnya itu doang sih kalau kita melihat antisipasi yang diambil oleh The Fed. That's why setelah FOMC meeting minutes ya, harga dari kripto, kemudian emas dan juga S&P 500 kemarin mengalami koreksi gitu. Kalau kita lihat juga dari data Fed Rate Monitor Tools, eh, possibility untuk The Fed menahan suku bunga di bulan Juni meningkat sampai 95%. Artinya tanggal 19 Juni nanti ya di penentuan suku bunga The Fed kemungkinan besar akan menahan suku bunganya dan masih berpotensi berlanjut sampai di bulan Juli tanggal 31. Ya, jadi itu probability sementara ini masih cukup ketat ya. Kemungkinan The Fed masih bisa pangkas suku bunganya di bulan September tanggal 18 nanti. Jadi akan kedelay ya 2 kali interest rate decision. Itu teman-teman, sebelum kita lanjut ke beberapa berita ya, aku mau informasikan lagi toko kripto lagi ngadain campaign untuk mendapatkan bonus ya, yang mana teman-teman bisa melakukan deposit jika teman-teman menggunakan Permata Virtual Account. Ada bonus 10.000 dengan minimum deposit hanya Rp100.000 saja. Nah, siapa nih yang udah gajian ya, jadi bisa ikutin campaign ini. Di mana periode programnya ini sampai 31 Mei saja. Jadi sekarang tanggal 29, maksimalkan momen 2 hari ke depan untuk deposit dan dapatin rewardnya. Satu orang bisa dapetin 1 kali bonus saja ya selama event berlangsung. Jadi buat yang tertarik bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Itu. Teman-teman, kita lihat lagi gimana kondisi dari inflow and outflow dari produk Bitcoin Spot ETF. Kemarin sih so far masih ada inflow yang terjadi, 384 juta US dollar masuk ke market, disertai juga dengan produk Ethereum Spot ETF yang masih mendapatkan inflow. Jadi so far kondisi inflow juga masih cenderung baik dari produk ETF. Kemudian salah satu perusahaan gaming yaitu GameStop baru saja mengumumkan pembelian 4.710 Bitcoin ya di perdagangan kemarin. Ini mengikuti jejak dari MicroStrategy atau strategi yang memang sehari sebelumnya juga sudah beli 4.020 Bitcoin. GameStop ini by the way melakukan pembelian Bitcoinnya untuk pertama kalinya dan ini bisa menjadi salah satu indikasi yang semakin baik, di mana banyak sekali institusi yang mulai masuk dan mulai menjadikan Bitcoin sebagai reserve dari perusahaan mereka. Gitu. Jadi good point. Kemudian K33 baru saja mengamankan 60 miliar, 60 juta ya. Tujuannya untuk apa? Untuk membeli Bitcoin ke depannya dan berencana untuk launching Bitcoin Treasury Strategy untuk company mereka gitu. Jadi ini juga merupakan sebuah berita yang bagus
ya, di mana Bitcoin makin lama makin banyak diadopsi oleh institusi besar. Jadi ini juga bisa meningkatkan conviction untuk teman-teman yang memang berencana untuk menjadi long term holder dari Bitcoin. Nggak perlu khawatir karena kalian nggak sendiri, banyak institusi bahkan juga dari governance ya yang sudah melakukan pembelian Bitcoin dan melakukan akumulasi pada Bitcoin dalam beberapa tahun sebelumnya. All season sudah berakhir nggak sih? Ini masih jadi perdebatan apakah tahun ini akan ada all season lagi. Sebab kalau kita melihat secara siklusnya harusnya 2025 ini kita akan peak ya, akan mengalami market puncak di mana kalau 2025 ini berakhir, ya who knows apa yang terjadi di 2026, 2027 ke depannya. Sebab kalau kita melihat dari periode-periode sebelumnya, secara historical, pergerakan Bitcoin itu selalu create new all time high setiap 4 tahun sekali. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang secara historical in the long run, terakhir kali Bitcoin itu mencapai puncak harga adalah di 2021 bulan November. Nah, sekarang momentumnya udah ada lagi ya, 2021, 4 tahun kemudian kan 2025. Harusnya sih tahun ini kita akan peak, apa namanya, create puncaknya. Entah kita bakalan finish di level mana. Nah, ini menjadi tanda tanya juga apakah all season itu masih ada. Sebab syarat untuk terjadinya all season, ya tentu saja Bitcoin masih harus dalam kondisi bullish. Nah, menurut dari salah satu trader ternama yaitu Van de Poppe, dia mengatakan bahwa all season mungkin saja belum terjadi dan berpotensi terjadi dalam jangka waktu dekat. Ya, meskipun memang beberapa altcoin sudah mengalami kenaikan, bahkan create new all time high, namun ini dianggap belum belum mencapai apa namanya all seasonnya gitu. Artinya adalah all season ini dianggap ya mayoritas kripto atau altcoin itu mengalami puncak kenaikan yang bisa dibilang serempak ya, yang kompak naik barengan seperti itu. Namun momentum kali ini nampaknya bakalan challenging sebab kalau kita melihat dari reality juga ya, Bitcoin dominance terus mengalami kenaikan. Kemudian juga dari indikator seperti CMC All Season Index juga kita masih apa namanya berada dalam peak season dari Bitcoin-nya dan all season belum mendapatkan momentum. Jadi all season ini masih menjadi sesuatu yang misteri. Lalu ada Robinhood CEO memprediksi bahwa apa yang terjadi pada perkembangan AI ke depan ini bisa menjadi salah satu hal yang identik dengan bagaimana Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin. Jadi pada intinya adalah bos dari Robinhood ini mengatakan ya bahwa artificial intelligence itu memungkinkan untuk sebuah perusahaan hanya didrive oleh satu orang. Jadi dia mengumpamakan Satoshi itu adalah seseorang ya, yang mana Bitcoin itu dibikin oleh Satoshi dan juga bisa berkembang sangat besar melalui adanya AI, melalui adanya apa ya kecerdasan buatan ya yang bisa menggantikan berbagai macam sektor dalam membangun sebuah bisnis. Jadi ibaratnya AI ini berperan mungkin dalam marketing, AI berperan dalam ya banyak hal lah teman-teman. Jadi istilahnya perusahaan itu bisa running ke depannya meskipun foundernya cuma satu, tapi dia menggunakan tools dari berbagai AI untuk mensupport bisnis mereka. Nah, ini yang dilihat ya sebagai salah satu ya bisa dibilang kalau kita melihat hal negatifnya berarti ancaman untuk ketenaga kerjaan di mana pengangguran bisa jadi makin meluas. Tapi kalau kita melihat opportunity-nya berarti setiap orang bisa bikin perusahaan mereka sendiri asalkan mereka memahami dan menguasai teknologi AI itu sendiri. Gitu. Peluang makin banyak tapi juga bagi mereka yang pengen buat menjadi karyawan, menjadi pekerja ya itu mungkin mereka harus mengantisipasi dan ibaratnya itu kayak beradaptasi dengan situasi yang ada. Itu ngomong-ngomongin juga tentang AI, Grayscale baru saja melampirkan catatan terbaru terkait dengan performance AI ya.
Nah, kalau kita melihat dari 10 sektor kripto ya yang menjadi trending, paling tinggi adalah AI, yang kedua DeFi, meme coin, gaming, layer 2, tokenization dan kawan-kawan. Dan menurut Grayscale sendiri ada beberapa project dari altcoin yang paling punya performance bagus terutama di sektor AI. Yang pertama adalah Bitensor, Near Protocol, Render, Artificial Super Intelligence. Terus juga ada Worldcoin, lalu ada Virtual, Story, Protocol, Theta Network, Grass, kemudian iOS, lalu ada Kaito, lalu ada Aether, Akas, Eliza, Arkham Intelligent, Golem, lalu ada Livpeer, lalu ada AI XBT dan kawan-kawan. Jadi yang paling bagus performance-nya di sini adalah Bitensor, Near Protocol sama Render. Itu. Jadi yang dianggap menjadi sektor yang paling menarik dari kripto saat ini masih AI ya. AI menurut research yang diambil oleh Grayscale. Dia ada compare dengan beberapa narasi sektor lainnya. Ternyata AI yang paling top performance. Kemudian BlackRock berencana untuk mengakumulasi 10% dari IPO-nya Circles. Jadi Circles ini bakalan IPO melisting di bursa saham Amerika gitu. BlackRock salah satu investor yang sudah berencana untuk melakukan pembelian sahamnya. Emang BlackRock ini dia invest di berbagai macam usaha, teman-teman. Jadi ya itu. Kemudian BNB Chain baru saja mengumumkan Maxwell Hard Fork ya yang akan menjadi kelanjutan upgrade dari BNB Smart Chain, di mana BSC akan semakin cepat ya dengan 0,75 second block per times. Jadi ini merupakan sebuah peningkatan kecepatan yang sebelumnya itu adalah di 1,5 second, akan ditingkatkan menjadi 0,75 second. Jadi semakin cepat, 2 kali lebih cepat daripada jaringan sebelumnya. Dan ini tentu saja bisa menjadi sebuah sentimen yang bagus untuk BNB. Lalu ada Sei baru saja mengumumkan juga peluncuran Sei Giga. Ya, di mana Sei Giga ini kedepannya akan kembali mensupport Ethereum Virtual Machine dalam satu blok ya dengan kecepatan transaksi yang cenderung lebih cepat lagi. Teman-teman dengan ekspektasi ini bisa mendukung jaringan dari Sei Network. Sui Protocol baru saja mengulurkan tangannya berencana untuk menyediakan pinjaman kepada Cetus sebagai bagian dari rencana untuk segera memulihkan kerugian untuk para pengguna dari Project Cetus yang pernah kena hack sebelumnya. Gitu. Ini adalah langkah positif yang diambil oleh Sui untuk mendukung protokol-protokol yang juga terintegrasi dengan jaringan mereka. Semoga aja cepat recover ya. Lalu udah tahu ya, Alpaca dia menutup mereka punya DeFi Index, teman-teman. Jadi Alpaca Finance yang kemarin beritanya di delisting di Binance akhirnya membuka diri bahwa mereka ini mengalami kerugian yang cukup besar karena aktivitas penurunan dari jaringan Alpaca ya, dan juga penurunan pendapatan karena usernya makin lama makin sedikit. Jadi Alpaca sendiri kan merupakan salah satu platform yang mensupport ya finance di jaringan dari BNB Smart Chain seperti itu. Jadi akibat daripada penurunan dari aktivitas jaringan ya menyebabkan ya mereka menurun pendapatannya sehingga mereka nggak ketutup ya biaya cost daripada platform mereka dan akhirnya mereka memutuskan untuk tutup aja gitu. Kayaknya udah pada tahu ya. Kemudian ada Solana akan hadir di MetaMask. Ya, sebelumnya merupakan sebuah hal yang mungkin teman-teman sudah tahu bahwa MetaMask ini adalah Ethereum banget ya. Dia support jaringan Ethereum, kemudian mereka berkembang juga support jaringan BNB dan sekarang mereka juga akan mensupport jaringan dari Solana. Sehingga mereka yang punya MetaMask tentu saja bisa juga terintegrasi dengan beberapa platform DeFi miliknya dari Solana. Ini merupakan sebuah berita yang juga bagus. Kemudian Fear and Greed Index so far berada di poin 71, mulai menurun setelah kemarin berada di tingkat ketamakan 74. Mengindikasikan secara sentimen udah mulai ada sedikit
negatif sentimen pada market. Lalu gimana movement dari Bitcoin? Nah, sebenarnya sih dalam beberapa hari terakhir kita udah wanti-wanti Bitcoin ini sudah berada dalam jenuh beli. Kalau kita lihat dari indikator RSI. Dan memang sangat wajar jika Bitcoin butuh untuk ambil nafas sebentar untuk recover. Nah, kita sudah dapat sedikit structure market yang lebih clear. Penurunan yang terjadi pada Bitcoin hari ini semakin mengindikasikan pergerakan Bitcoin ini membuat yang namanya higher low baru, yang berarti kemungkinan secara movement kita sekarang tengah dalam tahap koreksi. Ini juga sudah didukung oleh penurunan smart money di perdagangan dini hari tadi. Ya, jadi konfirmasinya baru aja dini hari tadi. Secara volume kita udah turun, smart money juga turun, RSI juga sudah mulai mengalami penurunan. Jadi ini adalah koreksi yang wajar ya. Selama Bitcoin masih strong, menurut saya sih untuk saat ini masih oke. Ya, sementara area support pada Bitcoin yaitu di kisaran 107, 106 ribu dengan area support kuat itu baru ada di kisaran level 99 ribu. Jadi ibaratnya level pergerakan Bitcoin sekarang ini sih masih safe. Bila mana terjadi koreksi itu adalah hal yang sangat wajar ya, dan menurut saya movement dari Bitcoin ini mungkin saja masih belum berakhir. Kemungkinan kita masih butuh mengambil liquidity yang ada di bawah before next rally ya. Jadi bisa jadi setelah koreksi kita berpeluang untuk kembali mengalami fase kenaikan gitu. Kalau kita lihat sih dari faktor-faktor lain kayak Bitcoin dominance, pelan-pelan juga ada recover, ada penguatan. Impact-nya jelas kepada beberapa altcoin terdampak, terutama altcoin dengan market cap medium to low ya atau to small cap. Kalau kita melihat secara movement koin-koin dengan market cap besar seperti Ethereum, BNB, lalu Solana so far masih sangat kuat teman-teman, dan yang paling kena dampak itu koin-koin yang market cap-nya kecil. Kemudian total tree menunjukkan juga pelemahan 1,5%, mengindikasikan altcoin ini banyak mengalami outflow ya di perdagangan kemarin, sehingga memicu terjadinya penurunan pada harganya gitu. Jadi sementara ini kalau kita melihat dari kondisi pasar, nampaknya antisipasi dari The Fed sendiri cukup berimbas kepada market kripto. Dilihat dari beberapa movement yang cenderung mengarah ke tahap koreksi. Next target untuk Bitcoin kemana? Kita pakai Fibonacci retracement. Sorry, kita cari chart yang clear. Nah ini tarik dari swing high ke swing low, kita akan dapat beberapa kemungkinan. Ya ini ingat kemungkinan level yang bisa saja menjadi area penting untuk dituju oleh Bitcoin dalam jangka waktu pendek. Pertama ada Fibonacci 78,6 di kisaran level 104.000 ya. Level tersebut berpotensi untuk dicapai teman-teman untuk market ya. Nextnya ada support juga di kisaran level Fibonacci 61,8 yaitu di kisaran level 97.800. Jadi ini kayak ya bayang-bayangan aja sih sebenarnya teman-teman. Semua balik lagi sama Bitcoinnya seperti apa tingkat kekuatan dari pasarnya sendiri. Tapi kalau menurut saya sih peluang untuk ke level-level tersebut juga masih cukup terbuka. Apalagi kalau memang The Fed itu sikapnya seperti ini ya gitu. Jadi kalau kita lihat juga dari liquidity sorry liquidity heat map, sementara ini area-area yang perlu buat diperhatikan itu ya level 100 ribu ya. Ini ada volume yang memang kosong di level-level tersebut. Kemudian juga level ya sekitar 100 ribu lah kira-kira perlu buat diperhatikan. Kalau kita ganti time frame-nya menjadi 1 week, beberapa area support yang mungkin ya ini ya bakalan dicapai yaitu di kisaran level ya 100 ribuan teman-teman. Jadi level 100 ribuan ini bakalan menjadi level yang sangat-sangat penting ya, sangat-sangat mungkin anomali juga untuk market. Tentu saja dengan beberapa faktor yang mesti harus bisa mendukung juga gitu, terutama dari makroekonomi. Jadi di bulan Mei ini bakalan berakhir Mei, Juni,
bulan Juni kira-kira gimana ya dari Bitcoin. Kita akan cari history Bitcoin monthly, ambil dari data CoinGlass. Di bulan Mei overall kita prospek bagus, tapi bulan Juni harus waspada ya. Bulan Juni ini kalau kita lihat secara historical di 2024, kita positif di bulan Mei, tapi di bulan Juninya kita malah koreksi. Kalau kita melihat juga dari tahun 2020, Mei kita juga positif, tapi bulan Juni kita koreksi. Itu. Jadi beberapa historical data lumayan menurut saya cukup penting buat kita perhatikan. Sebab di bulan Juni ini kan kemungkinan The Fed juga masih akan mempertahankan suku bunganya. Gitu. Tapi ada satu data lain sih yang sebenarnya bisa saja mengubah kondisi, yaitu data PCE inflation yang bakalan rilis itu di esok hari ya teman-teman, hari Jumat. Kalau nggak salah itu besok ada data penting PCE ya, PCE inflation besok akan rilis. Gitu. Forecastnya belum kelihatan hari ini. Semoga aja nanti udah mulai kelihatan dan ekspektasi inflasi semoga bisa turun. Karena The Fed itu paling percaya sama data PCE. Gitu. Jadi ini sebenarnya PCE untuk bulan April sih. Tapi data clearnya yang akan menjadi acuan The Fed mungkin adalah PCE di bulan Mei. Berarti kita mungkin harus nunggu data PCE berikutnya. Gitu. Jadi paling gitu aja sih untuk market ya. Menurut saya potensi buat Bitcoin koreksi agak cukup besar jangka waktu pendek. Perhatikan aja area-area di kisaran 100.000. Harapannya Bitcoin nggak turun dalam sih. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman kita ada komunitas diskusi di Telegram. Di sini teman-teman bisa berbagi banyak informasi. Ya, bisa sharing-sharing ya buat yang tertarik, yang pengen punya komunitas. Join aja gratis, linknya di kolom deskripsi video ini. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.